Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu ada dalam kesehatan. Anak-anakku semua, hari ini kita masuk ke tema 8 ya, Bumiku pada mata pelajaran PPKN. KD yang akan kita pelajari pada tema 8 ini yaitu KD 3.2, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini KD yang akan kita pelajari pada tema 8 ini. Ada beberapa materi yang akan kita bahas ya pada pertemuan hari ini. Di antaranya yang pertama, hak dan kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Yang kedua, hak dan kewajiban pelajar sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, manfaat pelaksanaan kewajiban pelajar dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Inilah 3 materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Kita masuk ke materi yang pertama ya, hak dan kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Materi ini bisa kalian lihat di buku pena ya, halaman 13 pada pembelajaran 3 di subtema 1. Anak-anakku sekalian, apakah kalian masih ingat apa itu pengertian hak dan kewajiban? Nah, tentunya kalian masih ingat ya, apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh sejak lahir. Sedangkan kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini hak dan kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan ini harus dilakukan dimanapun kita berada ya, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Karena tinggal di lingkungan yang bersih dan nyaman itu adalah keinginan setiap orang ya. Nah, lingkungan yang bersih akan membuat penghuninya sehat. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan ya. Kewajiban kita itu menjaga kebersihan lingkungan, baik itu lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat, agar kita memperoleh hak ya. Hak kita yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua ya, yaitu hak dan kewajiban pelajar sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Materi ini ada di pembelajaran 4 ya, masih di subtema 1. Anak-anakku sekalian, setiap anak di Indonesia merupakan warga negara yang berhak memperoleh pendidikan di sekolah. Setiap warga atau setiap pelajar berhak mendapat pengajaran dan bersekolah di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman ya. Akan tetapi untuk mendapatkan hak-hak tersebut, para pelajar juga harus menjalankan kewajibannya ya. Antara lain, kewajiban pelajar yang pertama yaitu belajar dengan giat dan tekun ya. Kalian walaupun masih belajar yang dari rumah harus tetap belajar dengan giat dan tekun. Jangan berleha-leha walaupun belajarnya masih dari rumah ya. Selanjutnya,
Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib ya. Nanti kalau kalian sudah masuk sekolah ya, kembali bersekolah lagi, setiap hari Senin kita selalu mengadakan upacara bendera. Nah, ketika kalian mengikuti upacara bendera, kalian harus tertib ya, harus khidmat. Jangan sampai ketika kalian upacara kalian ngobrol ya. Nah, ini kewajiban kalian yang kedua. Selanjutnya, kewajiban yang ketiga yaitu mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Peraturan di sekolah sudah kalian pahami ya. Salah satu contohnya, kalian harus datang ke sekolah tepat waktu, kemudian harus menggunakan seragam sesuai jadwal seragam ya. Kemudian kalian juga harus membawa buku atau peralatan sekolah sesuai dengan jadwal pelajarannya. Itu contoh aturan yang ada di sekolah. Selanjutnya, menjaga kebersihan dan kenyamanan di sekolah ya. Nah, ini kewajiban kalian sebagai pelajar. Selanjutnya, setelah kalian menjalankan kewajiban tersebut, kalian dapat memperoleh hak kalian ya, yaitu hak pelajar. Yang pertama, mendapatkan pengajaran dari guru ya. Kalian memperoleh materi setiap hari dari guru ya, itu merupakan hak kalian sebagai seorang pelajar. Kemudian yang kedua, mendapatkan nilai ulangan sesuai usahanya. Selanjutnya, menggunakan fasilitas sekolah. Dan yang terakhir, menikmati suasana belajar yang nyaman ya. Inilah hak dari seorang pelajar. Anak-anakku sekalian, dengan melaksanakan kewajiban sebagai pelajar, kita dapat belajar dengan baik ya, dalam suasana yang nyaman. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir ya, yaitu manfaat pelaksanaan kewajiban pelajar dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Materi ini ada di pembelajaran 6 ya, masih di subtema 1. Anak-anakku sekalian, menjaga kebersihan itu penting ya untuk dilakukan karena akan memberikan berbagai manfaat ya. Apa saja manfaatnya? Di antaranya yang pertama, lingkungan menjadi bersih, sejuk, dan nyaman. Yang kedua, terhindar dari penyakit ya kalau lingkungan kita bersih ya. Kemudian yang ketiga, tidak mudah terkena bencana akibat lingkungan kotor ya, misalnya banjir ya, tidak akan sampai kita mengalami banjir kalau lingkungan kita bersih ya. Kemudian jika pelajar atau masyarakat tidak menjaga kebersihan lingkungan, akan ada akibat yang dapat ditimbulkan. Kira-kira apa ya akibat yang akan kita dapat ketika kita tidak merawat lingkungan? Antara lain, kita akan mendapat berbagai macam masalah ya. Contohnya, lingkungan menjadi kotor, kemudian tidak nyaman digunakan ketika kita beraktivitas kalau lingkungan kita kotor. Selanjutnya, penduduk akan mudah terkena penyakit ya ketika lingkungan kotor, dan mudah terjadi banjir atau tanah longsor ya. Itulah ketika kita tidak merawat lingkungan atau tidak menjaga kebersihan.
anak-anakku semua menjalankan kewajiban sebagai pelajar dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat penting ya untuk dilakukan, tidak hanya di sekolah namun juga di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Kita semua sebagai seorang pelajar bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan ya. Negara Indonesia dapat menjadi negara yang selalu terjaga kebersihannya ya. Materi untuk hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Kalian buka buku pena 6D ya, halaman 28 ya, soal PPKN subtema 1. Nanti kalau sudah kalian fotokan dan kirimkan ke Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya.